Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pemirsa, siswa ulang ya. Sahabat SDT Al-Furqon TV Palembang, kembali lagi ke acara Tahsinul Quran bersama saya saat ini, yaitu Ustaz Rian, dan juga saya bersama dengan Ananda sekalian dari kelas 3. Ini ada beberapa dari kelas 3. Apa namanya? Siapa namanya? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Saibah Aliza Malika Asyura dari kelas 3 Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Hadifah Syabira Mumtazah dari kelas 3 Khalid. Perkenalkan, nama saya Bayhaqi Fatan Megiasya, kelas 3 Abdurrahman. Alhamdulillah, kita bersama dengan anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Oke ya, sekarang kita bersama dengan anak yang soleh dan soleha. Amin. Bagaimana yang kita ketahui tadi disebutkan bahwa kita sekarang berada di acara apa namanya tadi? Tahsinul Quran, ya. Jadi kita di sini akan belajar sedikit tentang tajwid, tentang tahsin dari salah satu surat yang akan kita baca bersama. Tepatnya itu berada di surat yang yang ke nomor 114 surat, yaitu surat apa? An-Nas. Ya, sudah tahu semua. Tentunya pastilah kalian sudah hafal ya surat An-Nas ya. Kelas 3 di sini kalian pasti sudah lebih hafal ya, sudah mungkin hampir juz 30 sudah hampir selesai ya. Oke, alhamdulillah. Artinya surat An-Nas ini sudah kalian hafalkan. Tapi walaupun kalian sudah belajar, sudah hafal, mungkin ada saja hal-hal yang mungkin kita semua, termasuk Ustadz juga, termasuk teman-teman yang ada di rumah juga ya, sahabat-sahabat di Al-Furqon Palembang yang ada di rumah, yang kita sama-sama belajar, yang belum mengetahui tentang tajwid ataupun kaidah-kaidahnya yang sesuai dengan bacaan Al-Quran. Maka di sini kita akan bahas mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan untuk teman-teman yang ada di sini, anak-anak yang soleh-solehan yang ada di sini, dan juga sahabat-sahabat SD Al-Furqon yang ada di rumah. Oke, Ustadz akan bacakan dulu, kalian dengarkan ya surat An-Nasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke ya. An-Nas itu ada berapa ayat surat An-Nas? 6. Alhamdulillah ya. 6 ayat, dan itu pendek-pendek. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu kaidah tajwid atau mungkin ilmu tajwid lah yang ada dalam surat An-Nas, yaitu tentang gunnah musyaddadah. Ada yang sudah tahu apa itu gunnah musyaddadah atau gunnah musyaddadah? Belum ya? Oh, tapi kalian sudah ini enggak? Ustaz mau dengar dulu bacaan kalian, coba kita baca dulu sama-sama sebelum kita membahas gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Oke, kita baca sama-sama dari ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dipegang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Keras suaranya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillah ya anak sekalian, ternyata sudah hafal semua. Oke, tadi Ustadz sampaikan tadi materi tajwid atau tahsin yang akan kita pelajari tadi apa dalam surat An-Nas ini? Apa? Gunnah musyaddadah. Karena di sini banyak sekali gunnah musyaddadah. Nah, ternyata kalian belum mengetahui ya apa itu gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Nanti Ustaz kasih apa ya bintang di kelas, nanti Ustaz tambahi 100 poin di kelas kalian kalau seandainya kalian tahu tentang gunnah musyaddadah. Ada yang tahu? Enggak. Oke ya, Ustaz kasih tahu ya. Jadi gunnah musyaddadah itu adalah dengung. Gunnah itu kan dengung kan. Jadi dengung yang terjadi pada beberapa huruf, yaitu 2 huruf. Ada yang tahu nggak? 2 huruf tersebut apa? Dengung yang terdapat pada 2 huruf tadi. Dan itu huruf yang bertasydid dibaca dengung. Nggak tahu? Yaitu huruf mim dan huruf nun. Nah, ya, ingat ya, mim dan nun. Nah, dihafalkan ya. Mudah kan dihafalkan ya kan? Huruf mim tasydid dan nun tasydid. Jadi mim di atasnya tasydid, nun di atasnya tasydid. Nah, perhatikan di situ. Bagaimana cara membacanya? Yaitu tadi dengung. Bukan. Nanti ya saya contohkan ya. Jadi caranya apa? Dibaca sekitar 2 atau 3 harokat. Nah, kalau soalnya 2 harokat mungkin agak kependekan ya. Jadi mungkin kita bisa tambah jadi agak lebih panjang lagi 3 harokat ya. Caranya gimana? Seperti contohnya. Summa. Mim tadi kan ada mim tadi ya. Sa dengan mim itu ya. Di mim tadi ada huruf ada harokat tasdid. Nah, di huruf mim itu ditekan sebanyak 3 harokat ya. Ya, jadi ditahan sebanyak 3 harokat. Summa, hitungannya summa. Kemudian inna. Paham? Nah, karena di sini ada banyak sekali gunnah musyaddadahnya di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu gunnah musyaddadah. Jadi ada setiap akhir ayat dari surat An-Nas tadi pasti ada gunnah musyaddadahnya. Nah, ini yang sering kali walaupun seseorang itu sudah bisa membaca Al-Quran, tapi seringkali terlupakan tentang bagaimana cara membaca gunnah musyaddadah ini tadi ya. Tadi ada berapa huruf tadi? 3. Ya, 2 apa 3? Kok nambah lagi berarti? 2 ya. Huruf apa saja? Mim tasydid. Oke ya. Huruf apa tadi? Coba dengarkan siapa yang mau jawab. Nah, huruf apa? Mim tasdid dan nun tasdid. Oke, mim tasdid dan nun tasdid ya. Oke ya. Nanti kalau seandainya Ustaz tanya siapa yang duluan, nanti silakan pakai mic ini ya. Oke ya. Jadi mim tasdid dan nun tasdid. Mudah kan hafalkannya kan? Nah, jadi ketika kalian membaca Quran, kemudian ketika bertemu dengan huruf mim tasdid dan nun tasdid tadi, bacalah sesuai dengan kaidahnya ya. Jangan langsung aja summa innalladzi. Nah, ya, jangan kayak gitu. Oke, paham? Jadi semoga kalian bisa menerapkan mengaplikasikan apa yang kalian ketahui dari program tahsinul Quran pada pagi hari ini tentang gunnah musyaddadah. Jangan sampai kalian sudah tahu tapi ternyata
tidak mengaplikasikannya ya, tidak menerapkannya ketika kalian membaca Quran sehari-hari. Ini kalian baca Quran tiap hari nggak? Tiap hari? Ada yang setahun sekali? Enggak ya. Oke. Hari apa? Biasanya hari Selasa sama Kamis. Oh, itu oke, Selasa sama Kamis. Ini tiap hari semua ya kalian ya. Oke, good ya. Baik, nah sekalian, sekarang kita akan praktekkan setiap ayat dari surat An-Nas tadi. Karena seperti yang Ustadz sampaikan tadi adalah ada setiap akhir dari ayat dari surat An-Nas tadi itu ada gunnah musyaddadahnya. Makanya jangan sampai salah kalian membacanya. Oke ya, mudah-mudahan kalian betul untuk membaca dan menerapkan kaidah tajwid ini ya, sesuai dengan ilmu tahsin ini. Oke, Ustaz akan bacakan ayat pertama. Siapa yang ini pegang nih? Aliza ya, coba sini. Ya, di tengah-tengah aja tapi suara Aliza keras ya. Oke, yang lain juga keras ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, kita baca sama-sama. 1 2 3. Qul a'udzu. Masya Allah, good. Tadi pas Ustadz pas pertama tadi ya, sebelum kita baca sama-sama kayak tadi Ustadz dengar tadi ada salah satu suara, kayaknya suara Baihaqi tadinya, yang ternyata bacaan binnas tadi nggak panjang tadi ya. Oke, coba Ustadz akan coba satu-satu ya. Ya, semoga kalian bisa benar bacanya. Coba dari Aliza dulu. Nah, oke, masih kurang dikit. Qul a'udzu birabbin nas. Coba ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, Masya Allah. Coba Sabira, silakan deketi. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, barakallah. Sekarang Afnan, deketi. A'udzu birabbin nas. Masya Allah. Qul a'udzu birabbil nas. Oke, ini gimana tadi itunya? Binnas. Ulang lagi coba sampai betul. Kalau seandainya 100 kali salah, 100 kali ulang. Oke. A'udzu birabbin nas. Bin apa ya? Binnas. Ulang lagi. Bin nas. Oke, ya perhatikan ya, Baihaqi, jangan mau cepet-cepet. Cepet-cepet nanti salah nanti bacaannya. Oke. Oke ya, Baihaqi dan juga yang lain. Nah, alhamdulillah. Tadi ayat pertama. Nah, katakanlah apa tadi? Ini artinya apa? Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Siapa Rabbnya manusia? Allah. Tuhannya manusia adalah Allah, bukan Tuhan manusia saja. Seluruh hewan, kemudian seluruh yang ada di dunia ini, seluruh yang ada di langit dan bumi ini, Rabbnya atau Tuhannya adalah Allah. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam menyembah Rabb ya. Yaitu hanya Allah. Oke, kita lanjut ke ayat kedua. Malikin nas, kayak gini ya. Malikin nas. Oke, paham ya? Oke, jadi 3 ketukan. 1 2 3. Malikin nas. Paham? Oke, kita ulang sama-sama. 1 2 3. Masya Allah, barakallah ya, sudah cukup sudah bagus semua nih kalian ya. Baihaqi juga sudah bagus. Tadi di awal tadi itu masih agak salah ya, masih salah ya. Alhamdulillah setelah Ustaz dengar tadi udah bagus. Afnan bagus, Sobira bagus, Aliza juga bagus, diperbaiki ya, walaupun seandainya salah tetap diperbaiki. Oke. Tapi Ustaz mau ada yang tahu Malikin Nas artinya? Malikin Nas apa?
Malik itu raja, ya. Anas manusia, raja manusia. Siapa raja manusia tadi? Allah juga, ya. Jadi walaupun ada seseorang yang mengaku Tuhan, ya, Tuhannya di dunia ini, ada siapa yang mengaku Tuhan? Seorang raja, tapi Fir'aun, siapa lagi yang mengaku sebagai Tuhan? Nah, pokoknya yang kita kenal Fir'aun saja, ya. Walaupun sebenarnya kekuasaannya itu hanya terbatas di Mesir saja sebenarnya, bukan menguasai seluruh yang ada di dunia ini. Tapi itu tadi, eh, dia tidak merasa bahwasanya apa yang didapatkannya itu, kekuasaan yang didapatkannya itu hanya sebatas daerah Mesir saja sebenarnya. Tapi dengan angkuhnya dia mengatakan dia sebagai Rob, Tuhan, ada ilah selain Allah. Tapi di akhir hidup Fir'aun, tahu nggak kalian? Tenggelam di laut, laut. Tapi dia sebenarnya sempat bertobat juga, sempat bertobat. Tapi karena malaikat Jibril itu tidak senang. Kenapa tidak senang? Iya, tidak senang dengan apa yang diakuinya semenjak dia hidup, ya tadi, yaitu dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Maka disumpalnya dengan pasir tadi. Akhirnya tobatnya tidak diterima oleh Allah, karena pada saat itu kan dia sudah hampir mati, ya. Ada dua keadaan, dua waktu yang tobat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi pada saat sekarat itu ketika kita mau tobat, maka tobat tersebut tidak diterima oleh Allah. Maka ketika kita sehat, ketika kita belum pada saat sekarat itu artinya mau mati, ya, sudah hampir di tenggorokan, ya, sudah di tenggorokan nyawa kita sebelum dicabut oleh malaikat maut, maka sebelum itu kita mesti bertobat. Nah, ini yang dilakukan oleh Fir'aun seperti itu. Sudah hampir sekarat, dia baru mau tobat, sehingga diterima oleh Allah. Dan saking loyalnya malaikat Jibril kepada Allah, dia sumpal pakai pasir mulutnya Fir'aun tadi, ya, karena tidak senang Fir'aun tadi mengaku-ngaku Rob atau mengaku Tuhan selain Allah. Itu sedikit ya. Kemudian kita lanjut ayat yang ketiga, ilahin nas. Masih ada nun tasydid, ya. Masih ada nun tasydid di akhirnya. Ilahin nas. Bisa kita baca sama-sama, ya. Satu, dipegang. 1, 2, 3. Ilahin nas. Masya Allah. Oke, barakallah. Oke, sekarang coba Ustadz mau dengar siapa duluan? Dari Baihaqi dulu. Enggak apa. Ilahin nas. Nah, itu betul, ya. Masya Allah, barakallah. Afnan. Oke, tadi awal-awal tadi Afnan tadi kayaknya agak gugup, ya. Sekarang alhamdulillah, ya, enggak terlalu lagi, ya. Mic-nya deketin. Ilahin nas. Oke, barakallah. Ilahin nas. Oke, barakallah. Oke, ya. Jadi sudah di ayat ke berapa kita? Ketiga. Ilahinna, sampai sembahan manusia, atau sama seperti ayat kedua tadi, Robnya manusia. Jadi manusia itu hanya menyembah hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, ya. Jangan sampai kita menyembah selain Allah, ya. Menyembah selain Allah itu apa? Ya banyak, ya. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Kalau zaman dulu ya ada yang menyembah batu, mungkin dia belum mengenal agama sama sekali, ya. Tapi orang-orang seperti itu yang tidak mengenal agama, tidak tahu informasi tentang agama yang benar, itu di akhirat nanti ada yang tahu nggak gimana keadaan mereka? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, jadi ketika mereka tidak tahu tentang Rob yang benar, kemudian nggak ada informasi tentang Rob yang benar, ya, yaitu Allah tadi, seperti orang-orang di suku pedalaman,
ya, nggak ada internet, ya, nggak ada apa misalnya. Mereka ketika di akhirat nanti akan digiring untuk menghadap Allah. Kemudian Allah akan apa, menyuruh mereka untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kalau seandainya mereka mentaati perintah Allah, ya, untuk masuk ke dalam neraka, maka neraka tersebut akan menjadi surga baginya. Kenapa? Karena mereka taat, patuh kepada perintah Allah di akhirat nanti. Tapi kalau seandainya mereka membangkang, neraka tersebut akan menjadi sangat panas. Kenapa? Mereka membangkang perintah. Ya, mereka menolak perintah Allah. Nah, itu diuji oleh Allah mereka, orang-orang seperti itu, ya. Orang-orang seperti di suku-suku pedalaman, orang-orang di zaman dahulu yang tidak mengenal teknologi, ya. Paham kalian? Nah, ya. Jadi mereka akan diuji oleh Allah. Kalau seandainya mereka taat, patuh kepada Allah, neraka yang Allah suruh tadinya ke tempat tersebut, tempat neraka tadi, itu akan menjadi surga bagi mereka. Oke. Kita lanjut ya. Ayat ke berapa nih? Ayat keempat. Oke. Ayat keempat hafal? Siapa yang hafal ayat keempat? Afnan. Ayat keempat apa? Ilahin nas. Oke, barakallah ya. Min syarril waswasil khannas. Oke, itu ada juga dengung juga ya. Itu apa namanya? Ikhfa ya. Ikhfa ya, itu sedikit pengetahuan bahwasanya itu ada ikhfa di ayat keempat ya. Oke. Jadi kita baca sama-sama ayat keempat. Jangan lupa ikhfa ya tadi ya, walaupun di sini fokus ke apa tadi materi kita gunnah syaddada. Oke, kita baca sama-sama ayat keempat. 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Barakallah. Oke, ada yang mau mencontohkan satu cara bacanya? Nomor ayat keempat. Aliza? Coba Aliza. Ya, min syarril waswas. Min syarril waswasil khannas. Oke, masih kurang, masih tanggung ya. Khannas kayak gitu ya. Ada lagi yang mau mencontohkan? Sabira. Coba. Min syarril waswasil khannas. Oke, barakallah ya. Jadi ayat keempat sudah kita lewati. Kemudian kita lanjut ke ayat yang berapa nih? 2 ayat lagi. Ayat kelima. Oke ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat huruf za-nya gimana? Jangan tebel ya. Za ya. Alladzi. Oke ya. Oke, kita baca sama-sama ayat kelima. 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi dari sebelah ahwat tadi. Sekarang sebelah ihwan. Coba Afnan dulu. Alladzi. Oke, diulang lagi pakai mic-nya. Deketi. Oke, barakallah. Gantian. Dideketin. Allazi Yuwaswisu sudurin nas. Oke, ulang lagi. Allazi yuwaswisu yuwaswisu. durin nas. Oke. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke ya. Oke, tadi huruf di nun tasydid masih ada di situ. Annas kan
nama suratnya An-Nas gitu ya. Dan setiap akhir dari ayat surat An-Nas tadi ada gunnah musyaddad. Dari An-Nasnya juga ada An-Nas ya, An-Nas. Jadi lebih mudah seandainya kalau kita memperhatikan bagaimana cara bacanya tadi. Oke, alhamdulillah. Ayat keberapa tadi? Ayat kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan kejahatan? Setan. Oh, setan atau jin. Masya Allah. Ustaz pintar-pintar semua nih ya. Jadi setan itu bisikkan kejahatan nih, keburukan nih. Jadi seseorang manusia itu tidak lepas dari bisikan dari setan, karena memang itulah itu yang dijanjikan oleh iblis sebagai dedengkot setan itu ya, yang rajanya setan iblis itu itulah dia tuh berusaha untuk selalu memerangi manusia, untuk selalu membisikkan keburukan di dalam dada manusia ya. Jadi tidak lepas seseorang, walaupun seseorang itu baik, pasti tidak lepas dari keburukan setan. Tapi itu tadi, walaupun seseorang manusia yang bagus sekalipun akhlaknya, itu tidak lepas dari bisikan setan. Ketika dia tergelincir mengikuti bisikan setan, maka yang bagus yang dia lakukan adalah apa? Tobat ya, karena memang manusia itu tidak bisa, atau mungkin sudah menjadi tabiatnya manusia melakukan kesalahan ya, pasti pernah buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Oke ya. Jadi memang itulah, setan itu adalah musuhnya manusia. Oke, terakhir ini ayat 6, minal jinnati wan nas. Perhatikan Ustaz ya, minal jinnati wan nas. Oke, ada dua tempat yang panjang deh. Jinnya dia panjangkan, wannya juga panjangkan. Oke ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Minal jinnati. Oke, barakallah. Nah, ini sekarang kita udah selesai tentang di surat An-Nas ini, yang semua ayat yang ada di dalam surat An-Nas ini terdapat gunnah musyaddadahnya ya. Semoga kalian juga bisa mempraktekkan bacaan gunnah musyaddadah ini dengan benar. Tentunya kalian tuh setiap hari ya baca Al-Quran. Tiap hari nggak baca Quran? Tiap hari kan? Seminggu 2 kali itu belajar privat nanti itu ya. Tapi kalau baca Quran tetap tiap hari. Kalau belajar privat ya bolehlah 2 kali seminggu, sepekan ya. Tapi kalau baca Qurannya, meskipun nggak ada ustadznya datang ke rumah, tetap baca ya. Supaya apa? Kalian dapatkan pahala walaupun ustadznya nggak datang. Kalian walaupun satu baris, walaupun suku-suku lebih dari satu baris, satu halaman. Nah, oke. Nah, karena kita udah selesai ya, jadi kita kita ulang dulu dari awal ya. Saya harapkan kalian tuh bisa, ketika sudah mengetahui tentang ilmu pada hari ini tentang gunnah musyaddadah, itu kalian bisa ketika menemui hukum yang ada di Al-Quran atau ayat-ayat yang ada gunnah musyaddadahnya. Oke, kita baca sama-sama dari ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu
yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, barakallah ya. Oke, alhamdulillah selesai sudah kita materi hari ini, tahsinul Quran di program acara tahsinul Quran. Semoga ini bisa bermanfaat ke depannya, program tahsinul Quran yang akan diisi oleh Ustadz Bunda yang mumpuni di bidang tahsinul Quran. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk anda sekalian dan juga para pemirsa sahabat SDIT Al Furqon Palembang yang ada di rumah. Oke, demikianlah dari saya pribadi dan juga bersama anak-anak sekalian dari kelas 3, siswa kelas 3. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.